Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah. Ya, kita berjumpa kembali dalam acara Ruang Sehat Rehat. Oke, kita langsung aja ke isu yang saat ini kita bahas adalah seputar diabetes dan hipertensi. Nah, diabetes dan hipertensi ini memang banyak sekali nih kejadiannya ya. Diabetes itu di Indonesia nih ya, prediksi ke depan akan semakin meningkat. Hipertensi pun sama ya, penyebabnya banyak ya, bisa karena faktor turunan, faktor lingkungan, atau juga yang paling penting sekarang adalah lifestyle. Nah, ini yang paling penting ya, karena sekarang banyak sekali pada usia muda nih, orang diabetes, orang hipertensi pada usia muda. Nah, tentunya teman-teman juga yang masih muda nih harus berinvestasi ya, agar nanti tuanya tidak memiliki beberapa penyakit yang sebaiknya kita hindari. Nah, tapi kali ini kita akan membahas satu topik yang bukan ke arah itunya ya, tapi lebih kepada dampak usia. Nah, sekali lagi dampak usia, kemudian hipertensi tadi dan diabetes tadi terhadap terjadinya penurunan pendengaran di usia lanjut atau usia tua. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi ternyata faktor usia, faktor tadi diabetes, faktor tadi hipertensi juga bisa menyebabkan penurunan pendengaran di usia tua. Atau istilahnya adalah presbikusis. Nah, itu atau berkurangnya pendengaran. Oke, kita akan tanya ke Dr. Sally, spesialis THT KL dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang nih. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan presbikusis tersebut? Apa penyebabnya dan tanda gejalanya? Silakan dokter, langsung saja dijawab. Moga dokter. Ya, terima kasih dok. Mungkin secara singkat ya, presbikusis atau presbiakusis atau berkurangnya pendengaran pada usia tua. Jadi pada usia tua di atas kurang lebih umur 65 tahun sudah mulai terjadinya penurunan pendengaran pada telinga akibat proses penuaan. Semua organ bisa menua termasuk telinga. Jadi di atas usia 65 tahun sudah mulai menurun. Seperti itu. Jadi kita mungkin ada gangguan mendengar, mungkin ada kok susah mendengar sesuatu, itu mungkin ada yang terjadi pada usia tua di atas 65 tahun. Itu. Kemudian kira-kira apa penyebab presbikusis? Ya tadi, dengan bertambahnya usia, organ juga semakin menua, termasuk organ di telinga. Tidak hanya di telinga, mungkin di lain tempat juga terjadi penuaan. Misalnya contohnya rambut menjadi putih ya, kemudian mata menjadi blawur ya. Itu pendengaran juga mulai berkurang, itu berkurangnya pendengaran mulai terjadi di atas 65 tahun. Nah, penyebabnya karena proses menua. Jadi jaringan itu sudah menua sehingga fungsinya dia akan berkurang ya. Itu adalah prosesnya terjadi dalam tubuh. Kemudian tadi apa tanda dan gejala ya? Tanda gejalanya dok, kira-kira apa dok? Biar mewaspadai ini dok, kira-kira. Loh kok saya udah mulai nggak bisa atau terganggu nih pendengarannya. Biasanya itu yang dikeluhkan biasanya pada orang tua ya. Biasanya orang tua itu mengatakan bahwa kok saya TV-nya, kalau saya mendengar TV kok susah ya, mendengar telepon kok susah. Nah, itu mulai ada tanda-tanda pendengaran. Dia nanti beliau minta, tolong dong TV-nya dibesarkan volumenya, oh lebih besar. Oh, berarti dia sudah mulai ada sedikit gangguan tuh pada telinganya. Jadi dia mulai mendengarkan sesuatu harus dibesarkan. Terus berbicara dengan orang juga mulai dia harus mendengarkan lebih jelas. Dan ini terutama biasanya pada orang tua adalah pada nada-nada yang tinggi, misalnya contohnya TV. Nadanya tinggi, kemudian telepon itu juga nadanya tinggi dong. Jadinya itu paling susah beliau ini mendengarkan suara-suara yang akan didapatkan dengan lebih jelas. Kemudian yang lain lagi, dengan bertambahnya usia makin lama tidak hanya nada-nada tinggi, tapi nada kita bicara dong. Nada kita bicara itu adalah nada yang rendah. Nah, lama-lama pada saat kita ajak bicara misalnya yang kong, yang ti gitu. Yang ti ini nih, apa-apa gitu. Gitu. Apa nih ulangi lagi apa-apa gitu. Nah, itu udah mulai ada tanda-tanda seperti itu. Ya. Mungkin itu yang mudah yang bisa kita kenali dari orang-orang tersebut ya. Itu presbikusis atau presbiakusis. Jadi itu ya, memang sangat berpengaruh sekali ya, potensial sekali ya orangnya kena diabetes, hipertensi itu memperberat gitu ya. Dan pada orang tua juga tentunya ya, potensial sekali ya. Sebetulnya yang ini adalah tadi yang sudah saya jelaskan adalah normal terjadi pada setiap orang. Biasanya di atas usia 65 tahun dia sudah mulai berkurang. Setelah 75 tambah lagi berat, 80 tambah lagi berat. Namun ada beberapa faktor, misalnya kencing manis ya, tadi DM, kemudian hipertensi,
apabila penyakit-penyakit tersebut tidak kita tangani dengan sebaik-baiknya, makanya penurunan pendengaran atau presbikusis ini tidak terjadi pada yang mungkin terjadi pada usia yang lebih muda. Bisa mungkin, jadi ya? Iya, bisa jadi tidak di atas 6. Kalau tiba-tiba usia 60 tahun, 55 mungkin sudah mulai. Karena proses tadi ya, diabetes, dia punya diabetes, dia punya hipertensi ya. Jadi dengan adanya penyakit itu yang tidak terkontrol juga akan membantu kerusakan yang lebih cepat dari organ-organ kita, seperti itu. Baik dok, nah kira-kira apa aja nih dok pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendeteksi nih dok, Bapak? Oh orang ini presbikusis nih, apa orang ini bukan? Kan kadang-kadang juga, sorry dok ya, kadang-kadang saya sendiri juga merasa kok kayak nggak denger ya. Dok tadi maaf dok bilang apa? Nah takutnya jangan-jangan saya presbikusis dok gitu loh. Gitu. Tahunya gimana dok? Kira-kira? Ya yang paling mudah adalah itu ya, kita ajak bicara apa? Nah gitu ya, kok susah dia ngomong apa kok dia nggak mendengarkan, tidak aja harus minta diulang kembali ya. Itu adalah yang paling mudah. Tapi ada kita pemeriksaan kita ya di bagian THT itu kita bisa meriksa pendengaran secara objektif ya. Jadinya kita periksa tuh pasiennya ya. Kita periksa dengan suatu alat ya. Alat itu biasanya kita yang paling mudah, sederhana, dan ya tapi tetap harus ada di rumah sakit, yaitu adalah audiometri. Jadi ya? direkam tuh telinganya ya, direkam, kira-kira kita lihat, oh nanti kita periksa hasilnya akan keluar. Oh ini ada gangguan pendengaran ringan, ini gangguan pendengaran sedang, ini gangguan pendengaran, itu bisa kita lihat pakai. Itu yang paling sederhana bisa lihat. Itu. Oke dok, terima kasih sekali dok atas informasinya ini sangat jelas dan clear ya. Jadi kita wajib menjaga kesehatan ya tentunya ya. Diabetes, tadi hipertensi pada usia muda. Oke, sebelum kita berpisah nih dok, kira-kira ada tips atau trik nggak dok untuk menghindari presbikusis, menghindari ya kelainan-kelainan seputar telinga tadi dok, gangguan pendengaran. Terima kasih Dr. Ini sebetulnya presbikusis tidak bisa kita hindarkan, dia akan berjalan begitu saja dengan bertambah usia karena terjadinya proses degenerasi tadi atau proses penuaan. Namun ada beberapa faktor sehingga keluhan ini akan terjadi pada usia yang lebih muda, yaitu tadi sudah saya beritahu adalah kencing manis, hipertensi. Otomatis apabila tidak ada ini proses penuaan ini akan terjadi fisiologis seperti yang sudah saya terangkan, tidak terjadi lebih mudah. Makanya apabila ini tidak terjadi berarti kita harus menangani penyakit kencing manis, DM dengan sebaik-baiknya. Kita harus ketahui dan kita harus berobat teratur. Mungkin ini ditangani oleh dokter penyakit dalam mungkin ya dok ya. Jadi kita harus kontrol teratur, harus tetap semangat ya, harus tetap semangat dan harus berusaha sebaik-baiknya agar tubuh kita juga tetap sehat. Jadi proses penurunan pendengaran tidak akan terjadi lebih awal. Walaupun nanti terjadi lebih lanjut, tapi kan itu sudah lumayan kita pada usia-usia yang cukup aktif, kita masih bisa mendengarkan orang-orang untuk berbicara, berkomunikasi dengan anak cucu kita, berkomunikasi dengan teman-teman sebaya kita. Jadi itu sangat bermanfaat untuk kita semua apabila kita selalu memperhatikan penyakit-penyakit itu dengan sebaik-baiknya sehingga pendengaran kita tetap terjaga dengan baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih Dr. Sally atas kesempatannya. Ya tentunya buat pemirsa semuanya yang paling penting adalah kelola gaya hidup Anda ya, itu sangat penting, itu menjadi modal utama karena semua penyakit ujung-ujungnya saat ini adalah lifestyle ya, perhatikan itu ya, bagaimana pola makan, pola minum, pola olahraga, sekali lagi olahraga, jangan lupa untuk tidur yang cukup dan tentunya tadi adalah kelola stres Anda dan jangan lupa bahagia. Salam sehat dari kami, dari Ruang Sehat Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua untuk tetap hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.